Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP ITL Yasmin, khususnya kelas 9. Jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, bab 1. Ini bagian yang kedua dari bab 1. Ya, selamat menyimak dengan baik. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kita akan bicara tentang apa itu nilai. Nilai berasal dari bahasa Latin, yaitu valere, yang memiliki makna kuat, baik, atau berharga. Itu adalah pengertian nilai. Nah, menurut Profesor Notonegoro, nilai dibagi menjadi 3. Pertama adalah nilai material, yaitu sesuatu yang dianggap berguna bagi manusia. Yang kedua, nilai vital, sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan atau aktivitasnya. Nah, yang ketiga adalah nilai kerohanian, yaitu nilai sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, seperti nilai kebenaran. Nilai kebenaran ini berasal dari akal budi manusia atau rasional atau penciptaan. Yang kedua adalah nilai keindahan atau estetika. Nah, ini adalah unsur perasaan manusia berasal, ya. Kemudian ketiga, nilai kerohanian itu ada nilai kebaikan atau nilai moral. Nah, nilai kebaikan atau moral ini berasal dari unsur kehendak manusia. Nah, yang keempat adalah nilai religius. Nilai religius ini berasal dari keyakinan manusia atau kepercayaan manusia. Nah, inilah 3 material nilai yang disampaikan oleh Profesor Notonegoro. Hakikat ideologi terbuka. Ideologi ini terbagi 2, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Kita akan bicara tentang hakikat ideologi terbuka. Kita akan menelusuri dulu pengertian ideologi. Ideologi adalah suatu pandangan manusia, gagasan atau ide. Manusia, menurut Harton dan Holt, ideologi adalah suatu sistem gagasan yang menyetujui seperangkat norma. Ini menurut Harton dan Holt. Kemudian menurut W. Newman, itu ideologi mengatakan merupakan seperangkat gagasan yang menjelaskan atau melegitimasi tata sosial, ya, struktur kekuasaan atau tata cara hidup dilihat dari segi tujuan, kepentingan, atau status sosial dari kelompok atau kolektivitas di mana ideologi itu muncul. Nah, ini menurut Newman. Sedangkan menurut Mubianto, ideologi merupakan sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan, pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa. Nah, itu adalah pengertian ideologi menurut para ahli. Tentu
Tentunya ideologi secara umum ya tadi adalah suatu sistem gagasan atau paham atau ide, ya anak-anak, seperti itu. Anak-anak sekalian, sekarang adalah fungsi ideologi. Jadi ideologi punya fungsi itu. Setelah kita mengetahui pengertiannya, maka fungsinya apa ideologi? Ideologi berfungsi satu, sebagai menjadi pedoman bagi individu, masyarakat atau suatu bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Ini adalah fungsi ideologi pertama. Yang kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberikan semangat, motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Ideologi itu mampu menjadi penyemangat, ya. Yang ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Ini upaya menjawab persoalan itu dengan ideologi, ya. Ideologi itu mencoba memberikan persoalan, ya. Ini adalah fungsi ideologi. Nah, anak-anakku sekalian, tadi di atas kita sudah bicara tentang ideologi terbuka. Juga tadi disinggung tentang ideologi tertutup. Tentunya di sini ada perbedaan ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Ini perbedaannya adalah, pertama, ideologi terbuka. Dalam ideologi terbuka, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, ya. Yang kedua, nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Yang ketiga, ideologi terbuka hasil musyawarah dan konsensus masyarakat sendiri, ya. Yang keempat, memiliki ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat sehingga dapat sekaligus, ya, dijadikan sebagai kepribadian masyarakat, ya. Yang kelima, isinya tidak bersifat operasional. Menjadi operasional apabila diwujudkan dalam suatu konstitusi. Nah, kemudian bersifat dinamis dan reformis. Jadi ideologi terbuka di samping dinamis juga reformis. Apa reformis itu? Bisa diubah atau bisa mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Itu adalah ideologi terbuka. Nah, bagaimana dengan ideologi tertutup? Ideologi tertutup adalah, ya, ini satu, merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Jadi, tapi dia bukan merupakan cita-cita yang hidup dalam suatu masyarakat. Ideologi tertutup. Yang kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang, ya, yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat. Dan yang kedua ini dalam arti melakukan suatu revolusi, ya, revolusioner. Yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Ya, ini adalah ideologi tertutup, ya. Jadi masyarakat harus mau nggak mau. Nah, yang keempat, kepercayaan dan kesetiaan ideologi yang kaku. Kelima, bukan merupakan nilai-nilai dan cita-cita. Yang keenam,
terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak, artinya tidak boleh diganggu gugat. Yang ketujuh, adanya ketaatan yang mutlak, bahkan terkadang menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Jadi dalam pelaksanaan ideologinya tersebut ada paksaan untuk mentaatinya. Nah, itu adalah ideologi tertutup, ya, berbeda dengan ideologi terbuka. Ya, anakku sekalian, inilah perbedaan antara ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Anakku sekalian, setelah kita membahas tentang ideologi, maka kita akan bertanya, apakah Pancasila dimasukkan dalam ideologi terbuka atau tertutup? Di sini adalah Pancasila berkedudukannya sebagai ideologi terbuka. Yang tentunya Pancasila juga memiliki nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak sebagai sesuatu yang benar. Di antaranya, di dalam nilai dasar ini Pancasila terdapat nilai ketuhanan, kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, juga nilai keadilan. Nah, ini adalah nilai dasar dalam Pancasila. Yang kedua adalah nilai instrumental yang terdapat dalam Pancasila, yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum. Ya, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan perundang-undangan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Jadi instrumental ini adalah nilai-nilai hukum, ya, atau norma. Nah, yang ketiga nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Jadi suatu nilai yang dilaksanakan dalam suatu kenyataan hidup, ya, seperti tolong menolong, bantu membantu. Nah, itu adalah nilai kenyataan, ya, masyarakat kita ramah tamah, dan itu suatu nilai yang terdapat di dalam Pancasila, ya. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan bahas tentang struktur dimensi Pancasila. Nah, di dalam Pancasila terdapat 3 struktur dimensi. Pertama adalah dimensi idealisme, ya, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh, yang merupakan nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila Pancasila, seperti tadi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, itu adalah nilai-nilai idealisme, ya, dimensi idealisme. Yang kedua, dimensi normatif, itu penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti sistem norma kenegaraan yang lebih operasional. Oleh karenanya Pancasila menjadi norma hukum dalam negara Republik Indonesia. Jadi nilai normatif itu nilai norma yang ada di dalam Pancasila. Yang ketiga adalah dimensi realitas, yaitu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam arti nilai Pancasila harus mampu dijabarkan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini adalah struktur dimensi Pancasila, yaitu dimensi
idealisme, dimensi normatif, serta dimensi realitas. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membahas tentang ideologi terbuka, ideologi tertutup, serta dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi terbuka serta ideologi tertutup. Kiranya sampai di sini dulu materi kali ini, dan insyaallah materi selanjutnya adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.